Mari belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People. Baik, selamat malam sahabat-sahabat konsep yang terkasih, di mana saja Anda berada. Kita puji Tuhan pada malam hari ini yang masih memelihara hidup kita hingga pada saat ini dalam setiap situasi yang ada di dunia sekarang ini, tapi kita masih mendapatkan kesempatan untuk melakukan pelajaran Alkitab, menikmati pembahasan Alkitab bersama konsep di malam ini. Kembali kami akan menyampaikan program belajar Alkitab secara live dari Facebook setiap Senin malam, dan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita, di mana tema sepanjang bulan Januari adalah pekabaran-pekabaran dari kitab Bilangan. Dan sebagai judul malam ini adalah Nazar dan Nazir. Ya, maka kita akan sama-sama diberikan pemaparan apa itu Nazar dan Nazir dalam kitab Bilangan. Yang membawakan pekabaran ini adalah Pendeta Muda Ricky Mual yang bersama dengan kita di Zoom ini, di mana pendeta ini melayani di Jemaat Pare dan Jemaat Hacienda Kabupaten Kediri, Conference Jawa Kawasan Timur. Dan sebelum kita menyaksikan daripada presentasi yang akan dibawakan, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin Pendeta Muda Dwi Cahyono. Kami persilakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat dan pengertian, memberikan hati kami kerendahan hati dan sukacita dalam pelajari firman Tuhan, supaya kami dapat menerima sesuatu yang baik dari apa yang kami pelajari pada saat ini. Berkati Pendeta Ricky Mual yang akan menyampaikan pekabaran pada malam hari ini, supaya dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang menyaksikan maupun mengikuti acara kami pada malam hari ini, maupun pada malam-malam yang sebelumnya, di mana kami semua boleh mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Biarlah mereka semua mendapatkan pertolongan dan berkat daripada Tuhan, diberkati dengan sukacita, damai sejahtera, dan juga persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Dwi Cahyono yang sudah mengawali daripada diskusi malam ini melalui doa buka. Dan pada kesempatan ini langsung saja kita berikan waktu kepada Pendeta Muda Ricky Mual untuk menyajikan pelajaran tentang Nazar dan Nazir. Saya persilakan. Baiklah, Shalom. Selamat berjumpa kembali kepada sahabat konsep yang menyaksikan dari Facebook ataupun media sosial yang lain. Dan selamat bergabung juga untuk teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Senang sekali rasanya boleh bertemu kembali malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pendeta Dwi untuk doanya tadi. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang membuat kita mengerti untuk belajar malam hari ini. Malam hari ini masih dalam tema besar pekabaran-pekabaran dari kitab Bilangan. Kita akan melihat beberapa hal tentang Nazar dan Nazir. Saya yakin di antara kita pernah dengar tentang Nazar dan pernah baca tentang Nazir,
Tapi malam hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang nazar dan nazir dari kitab Bilangan dan tentunya juga dari Alkitab bagaimana melihat ini. Dan mudah-mudahan kita dapat pelajaran yang boleh kita hidupkan di dalam kehidupan kita dari pelajaran malam hari ini. Baiklah, kita akan mulai. Pak, suara dan slide saya terlihat terdengar bagus? Bagus Ya, ya? silakan. Terdengar, Pendeta. Ya, terima kasih, Pendeta. Oke, malam hari ini ada 3 hal yang kita mau lihat bersama yang menjadi pembahasan kita. Yang pertama adalah tentang nazir. Kita akan lihat apa yang buku Bilangan dan Alkitab katakan tentang nazir. Lalu yang kedua adalah tentang nazar. Dan yang ketiga adalah tentang konsekuensi dan motif bernazar. Yang pertama tentang nazir, kita akan mulai dari ayat Bilangan 6. Bila mana Bapak Ibu buka Alkitab, mencari tentang kata nazar dan nazir dalam buku Bilangan, inilah yang muncul, Bilangan pasal yang ke-6. Ayat yang kedua berbunyi demikian. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, apa itu? Yakni nazar orang nazir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Dari sini kita dapat beberapa hal, laki-laki perempuan boleh mengucapkan nazar, dan kita juga mendapatkan hal dari sini yaitu nazar orang nazir. Apa itu? Yaitu untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Nah, yang pertama kita mau bahas dulu tentang nazir. Apa itu orang nazir atau apa itu nazir di dalam Alkitab? Bila mana kita buka di kamus, saya lihat dari Noah Webster Dictionary, Nazarit artinya adalah orang Yahudi yang mengaku bahwa dia punya kesucian hidup yang tidak biasa dan hidup penuh dengan penyerahan. Nah, ini kata kamus. Lalu kita lihat sekarang di dalam Alkitab. Jadi ketika kata nazir muncul, itu berasal dari bahasa Ibrani yang bunyinya nazir. Artinya adalah orang yang dikuduskan, atau dia pemuja, penyembah, atau bila mana itu kena kepada bicara tentang pohon anggur, itu disebutkan tidak dipangkas atau tidak dipotong. Nah, kata ini muncul dalam King James Version 12 kali sebagai Nazarit, undress 2 kali, dan separate 2 kali. Lalu berikutnya, kita akan lihat apa itu ciri orang nazir. Tadi kan ada orang yang nazar orang nazir. Nazar orang nazir itu seperti apa sih? Yang pertama, bila mana kita buka Bilangan pasal yang ke-6, kita akan menemukan bahwa orang nazir ini adalah mereka yang menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan dan dari buah anggur. Bukan cuma anggur yang memabukkan, bukan cuma buahnya, tapi segala turunannya pokoknya yang ada hubungannya dengan anggur nggak boleh konsumsi. Lalu pisau cukur juga jangan kena ke kepala, jadi rambut dibiarkan bertumbuh. Ada Bilangan 6 ayat 5. Dan berikutnya adalah tidak boleh dekat kepada mayat, saudaranya bahkan orang tuanya sekalipun. Jadi inilah yang disebut orang nazir. Jadi selalu ada 3 hal ini ya. Nah, yang bisa kelihatan secara fisik, ya ketika kelihatan rambutnya ya tidak dipotong, itu yang paling jelas gitu ya. Nah, di dalam Alkitab orang nazir ini begitu sangat dihormati. Amos 2 ayat 11 sampai 12 menuliskan demikian. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi jangan bernubuat. Padahal peran nabi dan orang nazir itu begitu penting ya. Tapi justru di zaman itu, di zaman Amos hidup, tulisan Amos mengatakan justru
orang nazir dikasih minum anggur. Kenapa? Supaya dia batal dari kenazirannya. Dan kita tahu juga Nabi salah satu tugasnya bernubuat. Disuruh jangan bernubuat. Inilah tugas mereka. Dan mereka sangat dihormati. Karena Ratapan 4 ayat 7 dan 8 juga menuliskan hal yang demikian. Di dalam bahasa Indonesia kita akan baca pemimpin-pemimpin, yaitu yang ada di Sion. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dan di King James ditulis Nazarit, ini orang-orang Nazir. Jadi pemimpin-pemimpin yang di Sion itu, orang-orang Nazir itu lebih bersih dari salju, lebih putih dari susu, tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga, mereka tidak dikenal di jalan-jalan, kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kain. Jadi kita tahu mereka itu dihormati, tapi waktu ini mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik, ya. Tapi mereka begitu sangat dihormati. Lalu kita sekarang akan lihat beberapa contoh di Alkitab mereka adalah Nazir. Yang pertama adalah Simson. Mungkin ini yang paling familiar kita dengar, ya. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Inilah contoh Nazir Allah, orang Nazir, yaitu Simson. Hakim-Hakim 13 ayat 7 menuliskan tadi bahwa sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah. Jadi Nazir itu ada periode-periodenya, ya. Dalam cerita Simson dia sampai mati jadi Nazir Allah. Dan menarik juga ketika ibunya Samson dapat kabar bahwa Simson akan lahir ini, disampaikan bahwa sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan dan janganlah makan sesuatu yang haram. Jadi kelihatannya ketika ibunya Samson ini tidak minum anggur, ibunya juga menjadi Nazir untuk waktu yang sementara, ya. Ini komentar dari Bible Commentary ketika kita baca bilangan nama ayat yang kedua. Lalu cerita berikut adalah Samuel. 1 Samuel 1 ayat 11 mengatakan, kemudian bernazarlah ia. Kita tahu ibunya, ya, Hana bernazar. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Ini nazarnya. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Inilah syarat nazir tadi, ya. Tidak boleh ada pisau cukur yang menyentuh kepalanya. Lalu berikut tentang Yusuf. Kelihatannya Yusuf ini juga seorang Nazir. Kenapa? Karena Kejadian 49 dan Ulangan 33 mencatat demikian. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu turun ke atas kepala Yusuf. Ini ketika ucapan berkat, ya. Ke atas batu kepala orang yang teristimewa. Kita baca di Alkitab Bahasa Indonesia itu adalah seorang yang teristimewa. Tapi ini dari kata Nazir dalam bahasa Ibrani, ya. Teristimewa maksudnya dipisahkan di antara saudara-saudaranya. Dan itu diulangi lagi di Ulangan 33. Biarlah semua itu turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa, Nazir di antara saudara-saudara. Jadi kelihatannya Yusuf ini juga Nazir. Lalu yang berikut, di cerita Perjanjian Baru sekarang. Yohanes Pembaptis, kita dapat di dalam Lukas pasal yang pertama, dikatakan bahwa sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan hamba Tuhan Nyonya White menuliskan dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 93, paragraf yang pertama. Karena telah diserahkan kepada Allah sebagai seorang Nazir Allah sejak lahir. Dan ia sendiri menunaikan nazar itu dalam penyerahan seumur hidup. Jadi seumur hidup Yohanes menjadi Nazir, ya. Pakaiannya adalah seperti pakaian nabi-nabi purbakala, pakaian diperbuat dari bulu unta diikatkan dengan sebuah
ikat pinggang penuh. Dari sini kita dapat beberapa hal tentang orang nazir. Orang nazir bisa juga yang tidak ditunjuk langsung oleh Tuhan. Dalam hal ini ada Samuel ya, dia yang diserahkan menjadi nazir bagi Allah. Lalu yang kedua adalah ditunjuk langsung oleh Tuhan. Saudara, ini yang menarik. Di dalam Alkitab hanya Simson yang dicatat bahwa dia adalah nazir Allah. Jadi kalimat nazir Allah ini hanya diberikan kepada Simson. Bahkan di dalam cerita Yohanes Pembaptis pun enggak. Jadi hanya Simson yang disebutkan di Alkitab nazir Allah. Jadi kalau orang bernazar seperti orang nazir, ya bisa saja, karena faktanya ada juga mereka yang tanda kutip menazirkan diri mereka. Tapi bukan berarti Tuhan juga langsung oke. Tapi di dalam Alkitab ada yang ditunjuk langsung ada yang tidak ditunjuk langsung oleh Tuhan, ada yang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Ini contoh seperti Simson. Lalu kita sekarang bertanya, apa kalau gitu pentingnya seorang nazir? Dari cerita Simson dan Yohanes Pembaptis. Bila mana kita lihat cerita Simson, dikatakan di sana anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Kalimat terakhir di dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima menuliskan bahwa dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi kita lihat betapa pentingnya tugas orang nazir, dalam hal itu Simson. Lalu Yohanes Pembaptis, tidak akan minum anggur atau minuman keras, ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan Alkitab mencatat, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan kita tahu betapa pentingnya tugas Yohanes Pembaptis sebelum Yesus akhirnya datang. Inilah pentingnya tugas seorang nazir. Jadi hal yang menarik juga karena setiap ada orang nazir di Alkitab, itu kita juga melihat bagaimana usaha setan menjatuhkan nazir Allah. Tadi kita lihat bagaimana di buku Amos dan di Ratapan, bagaimana nazir itu malah dikasih minum anggur, padahal kita tahu gugur nanti kenaziran. Jadi selalu ada usaha setan menjatuhkan nazir Allah. Tentang Simson ya, tetapi di bawah pengaruh pergaulan jahat, ia telah melepaskan pegangannya dari Tuhan yang merupakan satu-satunya pelindung manusia, dan ia pun telah dihanyutkan oleh arus kejahatan. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana perjalanan hidup Simson ya. Saya tidak bahas lebih dalam karena kita sudah mengerti bagaimana jatuh bangunnya hidup Simson ya. Mereka yang berada pada jalan tugas dan dibawa pada ujian bisa merasa pasti bahwa Allah akan memelihara mereka. Tapi jikalau manusia dengan sengaja menempatkan diri mereka di bawah kuasa penggodaan, mereka akan jatuh lambat atau segera. Kita lihat Simson sempat jatuh ya, walaupun kita tahu akhir hidupnya dia masih sempat untuk melakukan kebaikan ya. Lalu cerita Yohanes Pembaptis, hamba Tuhan dalam buku Kehidupan Segala Zaman menuliskannya, sungguh pun jauh di padang belantara tidaklah ia bebas dari penggodaan. Jadi nazir Allah itu tidak bebas dari penggodaan setan. Jadi mentang-mentang dia nazir, wah nggak akan ada godaan setan. Tapi faktanya ada. Tapi dalam cerita Yohanes Pembaptis dituliskan bahwa sedapat-dapatnya ia menutup setiap jalan yang dapat dimasuki oleh setan, namun ia masih juga diserang oleh penggoda itu. Tapi pandangan rohaninya terang, ia telah mengembangkan tenaga dan keturunan tabiat, maka dengan pertolongan Roh Kudus ia sanggup mengenal bujukan setan dan melawan kuasanya. Orang-orang yang sama yang direncanakan Allah akan digunakan sebagai alat untuk satu pekerjaan yang istimewa, segala upaya akan diusahakan setan untuk menyesatkannya. Tapi lebih lanjut hamba Tuhan mengatakan, tidak seorang pun perlu dikalahkan sebenarnya. Manusia tidak dibiarkan sendirian untuk mengalahkan kuasa kejahatan dan usaha sendiri yang lemah itu. Ya. Pertolongan Tuhan sudah tersedia dan akan diberikan kepada setiap jiwa yang benar-benar menghendaki. Itulah tentang nazir. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang nazar. Kata nazar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan bahwa janji, dalam tanda kurung pada diri sendiri, hendak berbuat sesuatu jika maksud tercapai. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Alkitab, kata nazar diambil dari kata dalam bahasa Ibrani yaitu nadar, untuk membuat janji atau
sumpah ya, atau juga disebut promise, komitmen ya, kurang lebih begitu. Nah, di dalam Alkitab banyak cerita tentang mereka yang bernazar. Tapi saat ini saya akan tunjukkan beberapa cerita. Yang pertama adalah tentang Yakub. Kejadian 28 mencatat, bernazarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Dan Kejadian 31 ayat 13 menuliskan, Tuhan berbicara waktu itu, dia bilang, akulah Allah yang di battle itu. Jadi kita tahu peristiwanya ya, ketika Yakub dalam pelarian di battle itu. Di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau dan pergilah dari negeri dan pulanglah ke negeri sanak saudara. Itu nazar dari seorang Yakub. Lalu ada juga nazar Yefta ya. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Bapak Ibu Saudara, kita tahu apa yang keluar. Anak perempuannya ternyata yang keluar. Tapi nazarnya harus diselesaikan. Dan kita tahu ceritanya ya, akhirnya diselesaikan. Lalu tentang Elkana dan Hana. Kita sudah lihat tadi bagaimana Samuel. Ya. Alkitab mencatat, kemudian bernazarlah ia, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, ya, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan Elkana juga berkata, Elkana juga lakukan hal itu ya. Laki-laki itu pergi dengan sisi rumahnya dan mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Lalu orang Israel juga pernah bernazar. Dalam Bilangan pasal yang ke-21. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negev, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Dalam posisi ini, maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan. Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Singkat cerita, Alkitab mencatat Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel lalu menyerahkan kota orang Kanaan itu. Dan dinamai tempat itu Horma. Horma berarti devotion atau kesetiaan, ketaatan. Lalu ditemukan juga di Alkitab bahwa orang-orang yang satu kapal dengan Yunus, mereka bernazar juga ya, Yunus 1 ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Kita tahu cerita ini ya, ketika topan dan badai itu datang ya. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Dan Yunus juga dicatat Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Karena keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu kita dapati cerita berikut di Perjanjian Baru. Saya ingin bawa pikiran kita ke cerita Ananias dan Safira. Kisah pasal yang kelima mencatat ada seorang lain bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dan dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ia menahan sebagian ya. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kita tahu apa yang terjadi kepada Ananias berikutnya, dia mati. Lalu ayat 9 dari buku Kisah pasal 5 melanjutkan. Mengapa kamu berdua bersepakat mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru ngubur suamimu. Mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu kita juga tahu bagaimana akhirnya Safira mati. Karena dia tidak memenuhi komitmennya, janjinya. Ya. Dalam buku Kisah Para Rasul, hamba Tuhan yang awet menuliskan, sesudah itu Ananias dan Safira mendukakan Roh Kudus oleh menyerah kepada perasaan tanah. Mereka mulai menyesali perjanjian. Dalam bahasa Inggris disebutkan mereka menyesali janji, komitmen mereka.
Dan tidak lama kemudian hilanglah pengaruh yang manis dari berkat yang telah menghangatkan hati mereka dengan kerinduan untuk melakukan perkara-perkara yang besar demi pekerjaan Roh Kudus. Mereka membicarakan kembali persoalan itu dan mengambil keputusan untuk tidak memenuhi perjanjian mereka. Mereka sudah buat janji, mereka sudah buat komitmen. Di dalam bahasa Ibrani kata nazar itu juga berarti promise, berarti janji. Tapi mereka tidak selesaikan janji mereka. Kita sama-sama tahu ceritanya apa yang terjadi kepada mereka. Dan dari beberapa hal di atas, inilah kondisi ketika orang itu bernazar. Pertama, bila mana dalam kamus bahasa Indonesia dibilang nazar itu komitmen pada diri sendiri. Tetapi dalam cerita Alkitab selalu ada keterlibatan Tuhan. Jadi yang namanya nazar itu selalu ada keterlibatan Tuhan. Dan dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan yang sangat membutuhkan jawaban atau tindakan Tuhan, orang-orang itu bernazar. Dan ada komitmen, ada sesuatu yang akan diberikan kepada Tuhan jika itu terjadi. Selalu demikian. Dan kita juga dapatkan bahwa selalu ada usaha setan untuk apa? Menjatuhkan. Kita lihat bagaimana cerita di Ananias dan Safira. Dan ini bagian yang terakhir. Konsekuensi dan motif daripada bernazar. Ini menjadi menarik karena Alkitab ketika memunculkan cerita tentang nazar, cerita yang muncul adalah bahwa Tuhan selalu menjawab nazar itu. Selalu Tuhan jawab. Masalah kemudian orang itu bayar nazarnya, komitmennya atau enggak itu belakangan. Tapi Tuhan jawab nazar mereka. Jadi pola mereka yang bernazar itu selalu begini. Jika Tuhan jika Tuhan lakukan sesuatu, jika Tuhan berikan begini, jika Tuhan kasih kami seperti ini, maka kami akan lakukan sesuatu ini kepada Tuhan. Jadi selalu begitu. Jadi selalu melibatkan Tuhan. Kalau Tuhan yang berikan kami kemenangan, kalau Tuhan yang kasih kami ini, kalau Tuhan berikan seperti ini, kami atau aku akan lakukan sesuatu, akan berikan sesuatu kepada Tuhan. Dan dari nazarnya juga kita lihat bahwa harus selalu ada yang diberikan kepada Tuhan jika itu terjadi. Ya. Itu sebabnya harus dilunasi. Nah, motif dan alasan bernazar. Dari sini kita dapatkan beberapa hal. Nazar itu selalu harus dengan sukarela dan tanpa paksaan. Dan bila lebih dari seorang harus ada kesepakatan bersama. Itu sebabnya di buku Kisah pasal 5 ketika dicatat Ananias dan Safira, Alkitab mencatat dengan sepengetahuan istrinya. Karena bila mana kita lihat di bilangan 30, memang harus begitu. Kalau ada istri, bahkan dituliskan, dia mengucapkan nazarnya, belum selesai nazarnya, suaminya bilang enggak jadi nazar. Jadi harus ada kesepakatan bersama. Ya. Sama seperti halnya juga Hana dan Elkana. Kita tahu bagaimana Hana bernazar dan Elkana juga dia bawa korban nazarnya itu. Jadi selalu harus ada kesepakatan bersama. Kalau lebih dari seorang. Dan harus menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dan ketika bernazar itu benar-benar memohon belas kasihan Tuhan. Dan dari cerita nazar juga, yang keempat adalah tidak untuk kepentingan pribadi. Kenapa? Karena akan ada selalu dampak bagi sesama dan bagi pekerjaan Tuhannya itu apa. Jadi selalu ada. Jadi bukan ya sekedar gampang biasa aja bisa bernazar. Selalu ada untuk kepentingan orang banyak, kepentingan sesama, dan kepentingan pekerjaan Tuhan. Dan Amsal 20 ayat 25 juga kita dapatkan. Bernazar itu harus dipikirkan matang-matang, ditimbang-timbang lebih dahulu. Tidak bisa langsung, sudah, Tuhan saya mau bernazar. Itu harus dipikirkan dan ditimbang-timbang lebih dahulu. Jangan sampai justru nanti terjadi kita tidak bayar nazar. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Tuhan pasti dimuliakan dari nazar itu. Nah, berikutnya ini bagian paling akhir, yaitu tentang kewajiban menepati nazar. Bilangan 30 ayat kedua menuliskan, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan. Di ayat berikutnya kita juga lihat seorang perempuan ya. Jadi tapi pola kalimatnya sama. Janganlah ia melanggar perkataan itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkan. Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep yang menyaksikan, mereka yang bernazar itu haruslah berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Dan Ulangan 23 mulai 21 menuliskan, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Jadi kalau sudah terjadi,
harus dibayarkan, harus diselesaikan, dan jangan ditunda-tunda. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Berdosa saudara ya kalau tidak digenapi, ditunda-tunda. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Itu sebabnya harus dengan sukarela kita sampaikan. Lalu yang berikut. Ini bagian yang terakhir dari slide kita malam hari ini. Amsal 20 ayat 25. Satu jerat bagi manusia ialah kalau ia berpikir tanpa mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Jadi jangan sampai setelah bernazar baru saya pikir, aduh, kayaknya sulit ini saya selesaikan kalau sampai terjadi. Amsal katakan demikian. Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang yang bodoh. Kalau kita menuliskan mereka yang bodoh adalah mereka yang menunda-nunda menepati nazarnya. Itu sebabnya saudara kalau ditanya, apakah boleh kita bernazar? Kita berikan tadi cerita tentang bernazar. Ada motif dan alasan-alasan bernazar. Itu sebabnya kalau dikatakan boleh, boleh. Tapi tolong pikir baik-baik. Lihat motif dan alasan bernazar. Dan sebagai bagian yang terakhir, dalam pengkhotbah dikatakan, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Itu sebabnya kalau mau bernazar, mungkin mulai saat ini kita mengerti lebih baik, tolong ingat baik-baik ini, bahwa lebih baik tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak berbulan. Inilah tentang nazir dan nazar. Mudah-mudahan boleh jadi berkat buat kita dalam kehidupan kerohanian kita. Dan bila mana ada diskusi, inilah tempat kita sama-sama berdiskusi. Terima kasih, kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta Ricky Moal yang sudah menyampaikan pembahasan materi daripada nazar dan nazir. Baik, untuk itu kita akan masuk ke forum diskusi pada saat ini. Di chat room Zoom sudah ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan kita diskusikan bersama-sama, dan di sini ada beberapa pendeta muda yang sudah bergabung bersama dengan konsep, bersama dengan juga pendeta Milton Pardosi yang ada di Zoom ini. Baik, sebagai pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari Bapak SM Hutauruk. Pertanyaannya sebagai berikut. Apakah nazar itu sama seperti sumpah? Ya, itu yang pertama. Apakah nazar itu sama seperti sumpah? Lalu yang kedua, apakah nazar bisa dibatalkan? Sebab tadi ada pernyataan bisa dibatalkan dengan minum anggur. Apakah bisa dibatalkan dengan minum anggur? Oke, itu pertanyaan yang kedua. Silakan Pendeta Ricky Moal ditanggapi pertanyaan ini, nanti dilanjutkan oleh teman-teman yang lain dan juga Sri Pardosi. Ya. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Tauruk. Saya senang karena Pak Tauruk boleh bergabung bersama-sama kita. Terima kasih juga sudah bergabung, dan Pendeta Jimmy terima kasih sudah bacakan pertanyaan untuk kita semua. Apakah nazar itu sama seperti sumpah? Dalam pengertian arti kata, nazir itu juga berarti promise atau vow, ya, sumpah atau janji, ya. Dalam hal itu sama pengertiannya, tetapi digunakannya berbeda. Jadi ketika nazar muncul itu selalu ada hubungannya dengan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan, ya, selalu melibatkan Tuhan. Lalu yang berikut, ya, apakah nazar bisa dibatalkan? Sebab tadi ada pernyataan bisa dibatalkan dengan minum anggur. Jadi nazar yang sudah jadi, ya, jadi nazar yang sudah jadi itu tidak bisa dibatalkan. Tapi apa yang bisa dibatalkan? Tadi mungkin itu nazir, ya. Nazir itu jadi batal ketika dia minum anggur, ketika rambutnya dipotong. Itu nazir tadi. Tapi kalau nazar tidak ada urusannya dengan yang minum anggur tadi, seperti itu. Jadi justru nazar kalau sudah jadi ini oke, sudah selesai nazar tadi kan ada contoh kalau suami istri harus deal dulu kan, sepakat. Begitu udah oke, itu sampai selesai harus diselesaikan. Tapi yang bisa dibatalkan tadi adalah nazir. Itu sebabnya yang minum anggur tadi
jadi batal dia, karena kan tidak boleh syaratnya, tidak boleh minum anggur dan segala turunan anggur, minuman memabukkan, dan juga cukur rambut dan segala macamnya. Itu ya, atau ada lagi? Oke, ada ini lanjutannya Pendeta, dibuat di sini sebagai lanjutan pertanyaan yang 2 tadi. Lalu apa resiko kalau nazar dibatalkan? Oh iya, ini yang pertanyaan sebelumnya tadi ya. Jadi yang dibatalkan itu soal nazar. Jadi apa resiko kalau nazar dibatalkannya? Nazarnya nggak jadi aja, maksudnya nggak digenapi, ditunda-tunda dosa ya, apalagi dibatalkan. Nah, jadi itu yang saya bisa jawab. Mudah-mudahan boleh memberikan jawaban. Terima kasih, Pendeta Jimmy. Baik, terima kasih Pendeta Rekemual yang sudah menjawab ketiga pertanyaan daripada Bapak Hutauruk di kolom chat room. Ada teman-teman yang lain mau memberikan tanggapan sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang ada ya, yang sudah saya bacakan tadi, silakan. Baik, kalau tidak ada, boleh Sir Pardosi untuk menanggapi ketiga pertanyaan tadi yang disampaikan Bapak Hutauruk. Silakan, Sir. Baik, terima kasih. Selamat malam para pendeta muda dan juga salam jumpa kembali kepada sahabat konsep baik yang di ruang Zoom ini maupun yang menonton dari Facebook maupun YouTube. Nazar itu bisa dibatalkan kalau yang membatalkan punya otoritas lebih tinggi dari yang bernazar. Saudara boleh baca di Bilangan 30. Bila seorang perempuan mengucapkan nazar dan didengar oleh ayahnya, perempuan ini masih anak gadis ya, maka ketika ayahnya mendengar, maka ayahnya bisa membatalkan. Kalau didengar, kalau nggak didengar ya jalan terus. Ya. Nah, makanya kalau ayahnya mendiamkan itu jalan terus. Kalau ayahnya membatalkannya itu akan berhenti. Demikian juga dengan seorang istri. Seorang istri nazarnya bisa dibatalkan oleh suaminya kalau suaminya dengar. Kalau nggak dengar ya jalan terus. Kalau suaminya mendiamkan ya jalan terus. Oke. Nah, nazar itu kan kalau di dalam Alkitab, kalau saudara baca ya, ada yang namanya dia bernazar tapi nazarnya itu dia akan bayar dengan sistem korban. Ya, makanya di Alkitab itu ada istilah korban nazar. Ya, jadi contohnya seperti yang disampaikan oleh Yunus ya. Boleh saja dia itu bernazar adalah nazar korban. Jadi kalau Tuhan selamatkan saya akan membuat apa? Korban gitu sebagai nazar saya. Yang itu harus saya bayar ya. Contohnya itu di buku Imamat ya, Imamat pasal 7 ya. Ayat 16. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar ya, korban nazar ya. Jadi di zaman Alkitab itu ada orang bernazar tapi nazarnya itu adalah korban. Jadi kalau Tuhan kabulkan permintaannya maka dia akan membayar apa? Korban nazar ya. Kalau tadi yang dikatakan salah seorang hakim-hakim itu dia bukan bikin nazarnya sebagai korban tapi putrinya jadi korban ya. Harusnya kan binatang yang jadi korban tapi dia harus korbankan putrinya karena memang nazarnya begitu bunyinya. Ya. Kalau nazar itu kita batalkan atau kita menjadi ragu-ragu setelah kita ucapkan, lalu kita lakukannya tidak seperti yang kita sudah janjikan, apa yang terjadi? Ya ingat aja lah cerita Anania Safira itu ya. 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 Mungkin sekarang nggak langsung mati, mungkin saya kurang tahu ya. Tapi ingat aja lah kisah apa? Anania Safira ya. Bernazar dengan bersumpah itu sama atau tidak? Ya. Kalau dalam penerapannya di Alkitab, itu memang dalam sebuah kalimat yang sama di dalam sebuah ayat. Tapi tidak semuanya nazar dengan sumpah itu menjadi sama ya. Contohnya di Bilangan pasal 30 ya. Ayat yang kedua. Ada yang mau baca Alkitab? Ya, supaya kelihatan
kita ini diskusinya diskusi Alkitab kan, jadi baca dulu Alkitabnya ya. Ya, walaupun dari tadi sudah dibaca-baca Alkitabnya gitu ya. Wahyu 30 ayat 2. Wahyu atau bilangan? Oh, bilangan ya, bilangan 30 ayat 2 ya. Nah, jauh juga kita ke Wahyu ya, padahal nggak ada Wahyu itu pasal 30 ya. Bilangan 30 ayat 2, demikianlah bunyi firman Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Oke, jadi bernasar atau apa? Bersumpah ya. Jadi itu beda ya. Bernasar itu ada, tadi katakan oleh pemateri kita, ada sesuatu yang harus kita kembalikan sama Tuhan. Kalau bersumpah ya tidak. Contohnya saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah bohong gitu ya. Dan itulah kebohongan dia yang pertama. Ya, jadi kalau ada orang bilang begini, saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah bohong lagi, maka itulah kebohongan dia yang pertama. Karena dia sudah bisa menjamin sampai dia mati, dia tidak akan pernah apa? Berbohong. Itu kan berarti itu adalah kebohongan dia yang apa? Yang pertama kan. Nah itu sumpah itu begitu. Kadang-kadang sumpah itu tidak ada sebuah kembali yang kita harus kembalikan sama Tuhan. Tidak ada ya. Ya, Yesus katakan kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nah cuman kalau dalam dunia sekarang ini sumpah ini aneh-aneh. Aku bersumpah demi ibuku bahwa aku tidak bohong kan. Jadi kalau dia bohong ibunya mati kan gitu. Padahal ibunya sudah mati. Ah ini menarik lagi kan. Jadi ibunya dijadikan tumbal padahal ibunya sudah apa? Sudah mati. Kebetulan yang mendengar sumpah ini nggak tahu kalau ibunya sudah apa? Sudah mati ya. Nah, itu sumpah-sumpah film-film yang itulah itu ya. Yang aca itu sumpahnya begitu ya. Dia apa? Dipegang ininya kan demi ibunya kan. Padahal ibunya sudah mati gitu. Disumpah apa? Itu bukan begitu versi Alkitab ya. Versi Alkitab adalah bahwa Anda itu memang siap untuk menanggung risiko ketika saudara tidak membuktikan apa yang saudara ucapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi sudah menjelaskan, menambahkan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak SM Mutauruk tadi. Saya rasa sudah cukup jelas dan saat ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Baik, ada pertanyaan di sini sekali dua dari orang yang sama di chat room saya bacakan. Apakah seperti Nabi Yeremia dapat diartikan sebagai nazir Allah? Ya, jadi Yeremia itu bisa nggak dikatakan nazir Allah? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, apakah nazir masih berlaku pada saat kehidupan sekarang ini? Ya, nazir itu apakah masih ada di zaman modern sekarang? Silakan Pendeta Ricky Mual menanggapi, atau sebelumnya teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menanggapi sebelum Pendeta Ricky Mual, dipersilakan. Sini ada Pendeta Dian Runesi, Pendeta Dwi Cahyono, Pendeta Fadli Bindosano, Jeremy Hutajulu, ya dipersilakan teman-teman. Baik, tadi pertanyaan bagaimana Pendeta Jimmy, boleh diulangi? Ya, pertanyaannya adalah, apakah Nabi Yeremia itu bisa dikatakan sebagai nazir Allah? Oke. Tadi kalau kita lihat kan perincian bagaimana Tuhan sudah gunakan setiap orang-orang tertentu yang sudah dipilih itu disebut apa? Nazir kan kalau sudah dipilih ya. Kalau saya sih katakan Yeremia iya, karena memang Tuhan sudah pilih dia ya. Bahkan Tuhan sudah khususkan dia menjadi salah satu juru kabar bagi orang Israel pada saat itu. Walaupun kalau kita lihat pekabaran Nabi Yeremia itu orang Israel itu tidak mau dengar ya. Tetapi dia selalu apa? Sampaikan, dia sampaikan, dan dia sampaikan. Ya, saya mau katakan seorang yang sudah dikhususkan, seorang yang memang digunakan oleh Tuhan, apalagi dia sudah komitmen di dalam kehidupannya, maka saya katakan dia adalah seorang nazir juga. Terima kasih. Baik, lalu yang berikut, apakah di zaman sekarang ini masih ada atau masih berlaku
kenaziran itu? Boleh yang lain menanggapi? Terima kasih tadi Pendeta Adrian sudah menanggapi. Silakan, karena ini berhubungan ya. Yeremia apakah bisa disebut nazir Allah? Lalu kemudian apakah di zaman sekarang juga berlaku nazir tersebut? Boleh teman-teman yang lain? Baik, silakan Pendeta Dwi Cahyono. Ya, saya pikir itu sudah tidak berlaku lagi untuk nazir pada zaman sekarang ini. Sebab seorang nazir itu kan disuruh ada pantangan-pantangan seperti tadi tidak boleh potong rambut dan sebagainya. Saya pikir panggilan nazir sudah tidak relevan untuk zaman sekarang ini. Dan Tuhan pada Efesus yang Efesus 4 ya. Efesus 4 itu menyampaikan di dalam karunia-karunia roh itu juga tidak ada karunia nazir, ada pengajar, ada nabi, ada guru-guru, ya, ada penginjil-penginjil, tetapi tidak ada di sana karunia roh nazir, mengenai kenasiran itu. Nah, saya pikir dari situ kita tahu bahwa nazir itu sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang ini, di zaman perjanjian baru, mulai dari zaman perjanjian baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono ya. Jadi di zaman modern ini tidak lagi relevan, yaitu nazir yang kita bahas pada malam ini. Baik, saya mau menambahkan mungkin pertanyaan yang pertama, apakah Nabi Yeremia dapat disebut nazir Allah? Ya, sebagaimana yang sudah dipresentasikan Pendeta Ricky Mol tadi, bahwa ungkapan atau kata nazir Allah itu hanya muncul ekspresi itu kepada Simson saja. Itu terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 16, 13 ayat 5 dan 13 ayat 7 ya. Tetapi ada nazir yang lain yang memang dituliskan dalam Alkitab, tapi untuk ungkapan nazir Allah hanya kepada Simson saja. Terima kasih, itu mungkin tambahan. Silakan Pendeta Ricky Mol mungkin mau menanggapi sebelum serpat dosen. Ya, soal Yeremia tadi ya saya pikir sudah seperti di slide ya. Disampaikan juga Pendeta Jimmy, nazir Allah itu hanya muncul kepada Simson ya, dan juga cerita tentang Samuel, tapi nggak pakai nazir Allah, lalu cerita tentang Yohanes Pembaptis begitu ya. Karena harus ada protokolnya ya. Untuk jadi nazir itu harus ada protokolnya. Protokolnya satu, nggak boleh kena anggur, nggak boleh potong rambut, kena pisau cukur. Dan saya rasa itu nggak ada di Yesaya. Tapi saya pikir itu sudah jelas. Lalu yang berikutnya, apakah nazir masih berlaku? Nazir itu mereka yang punya tugas khusus pada zamannya, pada masanya. Ya. Jadi rasanya sudah tidak berlaku lagi sekarang. Tetapi makna rohaninya, tadi di slide ada juga saya singgung sedikit ya tentang cerita bagaimana Simson dan Yohanes Pembaptis ya. Kita tahu bagaimana Yohanes Pembaptis dengan kuasa Roh Kudus bisa melawan, kan kalimatnya nyawetnya begitu. Lalu cerita tentang Simson, dia jatuh, tapi walaupun di akhirnya masih ada kesempatan lagi. Nah, secara fisik ya tidak ada, tapi secara rohani ya, pesan rohaninya, tugas rohaninya nyawet sampaikan. Buat kita sekarang juga begitu ya, setan juga tetap menyerang pada titik-titik kelemahan kita. Kita yang punya tugas dalam makna rohani ini, ya setan juga menyerang yang sama. Jadi kita melihatnya sekarang dari hal rohaninya. Lalu hanya dua tadi atau ada lagi tadi? Ya saya pikir itu dulu, nanti kalau ada di ini kan lagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pendeta. Saya mau tambahkan ya, tadi yang masalah Yeremia itu kan apakah disebut nazir? Kalau saya katakan iya. Kalau lihat di dalam Yeremia 1 ayat 5 itu kan dikatakan bahkan sebelum apa? Aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan kita tahu Yeremia diberikan apa? Tugas khusus. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah masih ada nazir? Tadi kan sudah dengar kita presentasi bahwa nazir itu adalah yang Tuhan memang sudah pilih khusus, ada misi khusus untuk kelompok atau mungkin suatu misi khusus untuk
satu bangsa ya pada saat itu yang memang harus disampaikan. Tapi bagaimana dengan kita? Mungkin ada yang mungkin juga di zaman modern ini ngaku, oh saya ini nazir Allah, saya begini-begini. Tapi sebenarnya lebih tepatnya kita ini adalah bangsa yang memang Tuhan sudah pilih. Makanya dalam 1 Petrus 2:9 ya, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi tugas kita adalah apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari apa kegelapan. Jadi tugas kita itu menyampaikan kepada semua orang. Jadi Tuhan gunakan kita semua. Nah, tergantung kita mau digunakan atau tidak. Ya, jadi jangan juga di zaman sekarang ini juga kita mengaku, oh saya ini nazir Allah, saya ini nazir Allah. Jangan. Lebih baik kita katakan bahwa apa? Saya mau diutus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendeta Adrian Runesis sudah menambahkan juga. Kita mau dengar dulu dari Sir Pardosi untuk menanggapi kedua pertanyaan tadi tentang Yeremia dan juga tentang di zaman sekarang apakah masih berlaku, dan kalau masih berlaku apakah kita bisa bernazir. Silakan, Sir. Baik ya. Tadi dikatakan kan bahwa nazir itu ada dua. Nazir yang memang dipilih Tuhan, atau ada manusia yang ditawarkan untuk menjalani kehidupan seperti seorang apa? Nazir gitu ya. Dan itu nggak ditolak Tuhan. Tapi kalau dia mau diklaim supaya menjadi nazir Allah, nggak juga. Contohnya Samuel. Samuel itu nggak pernah ditulis dalam Alkitab sebagai nazir. Walaupun sang ibu mendedikasikan Samuel itu lalu mengikuti salah satu dari pola kenaziran. Apa itu salah satunya, Pendeta Ricky Mual? Tidak boleh dicukur rambutnya kan? Cukur rambut. Nah, padahal nazir itu bukan hanya tidak boleh dicukur, tapi apa? Anggur. Tidak boleh memakan produk anggur, betul? Ya. Ya, berarti Samuel itu kenazirannya setengah. Paham maksud saya? Kalau betul-betul nazir itu tidak boleh dipotong rambut dan tidak boleh meminum produk anggur. Sementara Samuel hanya tidak boleh dipotong rambutnya. Kalau tadi Yohanes Pembaptis apa, Pendeta? Dia tidak lengkap dua-duanya. Ya. Tidak lengkap. Ya. Nah, Yesaya tidak menjalani protokoler. Bagaimana, Pendeta? Kalau Yohanes Pembaptis tadi anggur, Sir. Hanya anggur, tidak ada ikatan potong rambut. Potong rambut. Ya. Jadi dia setengah nazir gitu loh. Makanya yang istilah nazir Allah itu cuman siapa? Cuman Simpson itu tadi. Karena dia mengikuti dua protokoler yang wajib seorang nazir. Nah, Yeremia tidak ikut protokoler itu. Jadi tidak bisa disebut nazir ya. Samuel saja nggak disebut nazir walaupun sang ibu menazarkan Samuel itu dengan hidup seperti seorang nazir, tapi nggak penuh ya. Nah, saya berharap para pendeta di zaman modern ini jangan mau mengklaim jadi nazir ya. Nanti rambut saudara itu kepanjangan. Kalau khotbah susah anggota melihat saudara. Saya tidak mau potong rambut karena saya ini adalah nazir Tuhan. Ya. Tapi nanti setiap perjamuan kudus kenaziran saudara itu batal. Ya kenapa? Karena saudara minum anggur kan, ya berarti saudara tidak akan pernah minum anggur sampai mati. Padahal Yesus katakan apa? Barang siapa tidak makan roti ini dan minum darahku, anggur ini, maka dia tidak mempunyai apa? Hidup kekal. Jadi nanti Pak Pendeta itu nggak bisa dia dapat sorga. Gara-gara hanya makan roti terus, nggak pernah minum apa? Anggur, rambut gondrong. Ya, akhirnya anggota menjadi apa? Bingung imannya ya. Pak Pendetaku gondrong karena mengklaim nazir. Tapi tiap perjamuan minum anggur dia. Jadi nggak ketemu dia kan. Pendeta kan kalau perjamuan nggak bisa bilang, saya nggak boleh minum anggur karena saya seorang nazir. Kan jadi bingung. Ya. Oke, mudah-mudahan ya walaupun saya sampaikannya sedikit rileks gitu ya. Tapi begitulah kehidupan nazir itu. Ya makanya nggak gampang jadi nazir. Simpson dia tahan tidak minum anggur, betul? Ya. Ya. Tuhan
punya masalah dengan Simson. Kenapa? Simson ini kalau sudah lihat perempuan, sudah bingung dia antara nazir dengan hasrat. Ya. Bingung dia antara nazir dengan apa? Hasrat. Tapi walaupun Simson ini saudara baca di Alkitab, satu menikah resmi dengan perempuan Filistin, itu sebenarnya Tuhan tidak izinkan. Ya, tapi dia tidak bisa menahan hasrat. Setelah itu dia bermain perempuan di Filistin, Tuhan juga masih kasih rohnya. Ya, hebat juga ini Nazir ya. Walaupun main perempuan, tapi Roh Kudus itu tetap aja ada sama dia. Tapi ketika rambutnya dipotong botak, maaf ya yang tidak punya rambutnya, maka bubarlah kenaziran itu. Bubarlah. Kan ngeri Nazir itu ya, ngeri. Ya, tapi seperti dapat privilege dia ya. Pendeta Pardosi kalau sempat main perempuan bubar, kependetaan bubar, dipecat dari anggota, semua bubar. Betul. Tapi kalau Simson seperti belum bubar dia ya. Roh Kudus masih datang sama dia. Makanya kekuatannya itu ketika dia dikepung, gerbang itu diangkat semua. Gerbang kayu yang gede itu diangkat semua dari mana? Dari kota itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir Pardosi sudah menjawab semua ya. Jadi sangat jelas bahwa ungkapan nazir Allah itu hanya ditujukan kepada Simson ya. Dengan segala protokol-protokol yang harus dilakukan. Tetapi kalau nazir tetap juga ada walaupun mereka melakukan sebagian dari protokol nazir tersebut ya. Baik. Untuk sesi terakhir ada yang mau bertanya? Satu orang lagi mungkin? Atau ada yang masuk pertanyaan dari Facebook? Apakah pendeta bisa dikatakan nazir? Atau mungkin contoh orang tua sudah katakan, Tuhan aku mau serahkan anakku ini jadi pendeta besok-besok ini Tuhan. Apakah bisa juga itu dikatakan nazir? Ya. Itu namanya dinasarkan, bukan dinazirkan. Ya, karena dia tidak boleh minum anggur dan potong rambut. Jadi saudara boleh bayangkan, dia sekolah teologi selesai umur 23 tahun gitu ya. Sudah seberapa gondrong tuh rambut tuh. Lalu dia berkhotbah, marilah kepada Yesus yang letih lesu dan berat-berat. Aku memberikan kelegaan kan, tapi orang terhalang dengan apa? Rambutnya yang sudah sepanjang mata kaki. Lalu kalau dia jalan orang bingung, ini Pak Pendeta, Bu Pendeta atau Tante Pendeta? Kan jadi bingung orang kan? Karena apa? Rambut yang sudah sepanjang rambut wanita. Oke? Tapi bagaimana contoh? Mungkin orang tuanya sudah nazarkan yang baik, anaknya mau jadi seseorang pendeta. Tapi berjalannya waktu, anak ini nggak mau jadi pendeta. Itu gimana itu nazar yang begitu? Nah itu sebabnya nazarnya harus baik-baik bahasanya. Ya. Tuhan, saya rindu dia jadi pendeta. Tapi biarlah anak itu yang apa? Memutuskan. Gitu ya. Orang tua ini kan kadang, Tuhan pokoknya kalau anak ini hidup dia harus jadi pendeta. Ya kenapa enggak orang tuanya jadi pendeta duluan? Kok anaknya dipaksa-paksa? Ya. Jadi baiknya kita doanya apa? Tuhan kalau ini sembuh atau kalau ini hidup, maka kalau Tuhan kehendaki dan anak ini mau, saya mau serahkan dia jadi apa? Pendeta. Nah, sejak kecil tugas tanggung jawab orang tua lah untuk apa? Mengajari, mengingatkan, mendorong. Itu maksudnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi untuk tanggapan atas pertanyaan Pendeta Adrian Messi. Oke, di sini ada satu pertanyaan lagi. Saya akan bacakan. Dengan demikian berarti nazar adalah dari manusia kepada Allah. Sedangkan nazir adalah dari Allah kepada manusia. Atau bagaimana? Ya, boleh ditanggapi Pendeta Ricky Mual mungkin ini. Apakah nazir itu dari benar ungkapan ini ya, nazar itu dari manusia kepada Allah dan nazir itu dari Allah kepada manusia atau bagaimana? Silakan. Jadi yang pertama ini ada di slide tadi, yaitu saya bicara tentang nazir dulu ya.
Jadi nazir ada dua tadi ya, bisa yang Tuhan tunjuk langsung, itu kasusnya si Simpson, lalu ada yang tidak ditunjuk langsung seperti Samuel kan, ya. Orang tuanya melakukan seperti nazir itu. Itu melihat nazirnya ada dua itu. Lalu kalau nazar adalah dari manusia kepada Allah, oh ya pasti, karena nazar itu kan komitmennya. Saya pikir itu. Tadi ada satu lagi saya mau tambahin. Tadi Pak Rosi tapi sempat singgung juga ya mengenai bagaimana orang tua yang aduh kalau anak ini jadi misalnya anak ini sehat atau misalnya 10 tahun udah punya anak lalu jadi anaknya ada mau jadi pendeta bagaimana lalu ambil cerita Hana dan Elkana bagus ya contohnya tapi kita harus ingat juga cerita Hana Elkana tuh enggak cuma di situ. Bagaimana orang tuanya komitmen dengan nazarnya juga harus dinilai. Jangan begitu besar, anaknya nggak mau, nggak jadi nih. Padahal dari kecil nggak diajarin kerohanian, nggak dipersiapkan anaknya untuk menjadi seorang seperti yang orang tuanya mau. Jadi harus lihat dari sisi itu juga ya. Orang tua juga punya tanggung jawab. Jangan waktu lahir nazar, tapi sampai besar ya biar aja gitu kan. Lalu nggak jadi baru tanya Tuhan, loh Tuhan kenapa anak ini nggak mau? Orang tua itu punya tanggung jawab juga dari kecil. Itu sebabnya harus baik-baik dipikir, betul-betul dipikir, disepakati kalau betul-betul mau bernazar. Ya itu saja yang mungkin saya bisa tambahkan. Terima kasih pendeta. Ya, mungkin saya mau menambahkan ya. Jadi orang bernazar itu tidak sembarangan ya. Bernazar itu pada waktu-waktu tertentu yang memang sangat urgent sehingga dia harus melakukan nazar kepada Tuhan. Dan itu memang dipikirkan baik-baik, sehingga nanti tidak ada yang akan seperti dibohongi ya atas nazarnya itu. Tetapi semua akan dilakukan, diusahakan, dibina sampai nanti nazarnya itu bisa terpenuhi. Itu mungkin tambahan dari saya. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Atau Pak Dosi? Mungkin ini sekalian saya nutup lah ya. Nanti kalau ya, silakan closing statement ya, silakan. Jadi bedakan nazar dengan sebuah komitmen ya. Ini sering begitu ya orang muda tuh ya. Tuhan, sudah lama aku nggak kerja, nggak dapat kerja. Nanti kalau aku dapat kerja, nanti 1 bulan gajiku untuk Tuhan dulu ya. Itu bukan nazar saudara-saudara. Anda sedang berdagang dengan Tuhan. Kenapa kok cuma 1 bulan? Kenapa enggak setiap bulan setengah buat Tuhan? Ayo. Ya saya nggak minta setiap bulan buat Tuhan semua lah. Kapan saya makannya Pak Pendeta? Enggak. Kenapa enggak setengah buat Tuhan, setengah buat saudara? Ya. Enggak, itu hanya sebuah komitmen ya, bukan sebuah nazar ya. Karena nazar itu terkait masalah rohani. Ya, masalah rohani ya, bukan masalah hanya untuk sekedar saudara bisa punya penghidupan atau apa. Itu masalah rohani ya. Jadi bolehkah kita bernazar sekarang? Ya tidak ada masalah kalau memang saudara tergerak oleh hati nurani saudara yang paling dalam. Tidak apa-apa saudara bernazar sama Tuhan ya. Contohnya saudara itu sudah sakit keras ya, dokter memvonis saudara itu harus operasi ya. Tapi operasi pun belum tentu juga sembuh ya, karena kesempatannya kecil ya. Lalu saudara berdoa, Tuhan kalau saya sembuh, saya mau menjadi seorang penginjil. Ya kan? Ya udah, kalau Tuhan sembuhkan saudara, ya penuhilah janji saudara. Saudara akan kabar Injil ya, pergi ke tempat-tempat tertentu ya. Itulah nazar ya. Jadi bukan Tuhan kalau saya sembuh maka nanti tambahkanlah Tuhan harta saya. Itu bukan nazar namanya, tapi apa? Hasrat ya. Jadi perlu apa? Perlu hati-hati ya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Dosi sudah menyampaikan keterangan tambahan sekaligus closing statement-nya bagi kita. Baik, pada saat ini kita persilahkan Pendeta Ricky Mual untuk menyampaikan closing statement di bagian akhir ini. Persilakan. Ya.
Terima kasih teman-teman untuk masukan, tambahan, jawaban, Pardosi, dan semua pertanyaan yang sudah ada. Itu jadi membuka cara pandang, cara berpikir kita tentang nazar. Jadi yang pertama, dari sini kita belajar bahwa nazar itu luar biasa, tingginya gitu ya. Jadi mungkin bila mana saya juga sempat salah berpikir tentang nazar, tapi setelah belajar tentang ini ternyata wah luar biasa. Jadi jangan turunkan derajat nazarnya itu ya. Nah, karena memang tidak sembarang kan melibatkan Tuhan. Lalu yang kedua tentang nazir. Kita memang bukan nazir ya. Kita bukan nazir saat ini. Tetapi secara rohani kita boleh melihat nazir itu menjadi hal yang baik juga untuk tugas rohani kita gitu ya. Nazir punya tugas yang khusus secara makna rohaninya. Kita bukan nazir walaupun kita bukan nazir, tetapi kita punya tugas khusus yang harus kita tanggung jawab dan selesaikan. Kita lihat bagaimana Simpson, walaupun mirip kayak hidup saya, hidup kita ya, bolak-balik jatuh, tapi dia mau selesaikan. Dan dengan pertolongan Tuhan. Lalu bagaimana Yohanes Pembaptis begitu berdedikasi dalam kehidupannya. Biarlah itu jadi pelajaran rohani buat kita dalam kehidupan perohanian kita, dalam tugas pelayanan di bidang kita masing-masing. Saya pikir itu saja. Terima kasih Pendeta Jimmy. Baik, terima kasih Pendeta Ricky Mual yang sudah memberikan closing statement, memaparkan pelajaran malam ini, juga Pardosi yang sudah memberikan tanggapan, kesimpulan, dan juga menjawab pertanyaan. Teman-teman semua, para pendeta muda yang sudah ikut juga berpartisipasi, kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memberikan kepada kita semua pengertian, bahkan sahabat konsep yang menyaksikan baik di mana saja berada, supaya pelajaran ini benar-benar akan kita resap di dalam hidup kita dapat praktekkan, dan bahkan kita dapat bagikan kepada orang lain. Untuk itu, pada malam hari ini kita akan menutup program diskusi Alkitab kita. Mari kita serahkan waktu ini untuk berdoa yang dilayangkan oleh Pendeta Muda Matias Tani. Silakan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan yang ada di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan baik kepada kami semua. Dan kami juga menyadari Tuhan bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus Tuhan, pikiran kami yang dipenuhi dengan dosa menjadi dangkal untuk memahami kebenaran Tuhan. Tetapi kami bersyukur malam ini Roh Tuhan boleh menuntun kami sama-sama belajar, dan kami berharap dan mohon kepada Tuhan Roh yang sama akan menyanggupkan kami untuk menghidupkan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi orang lain. Bapa di sorga, pada malam ini juga kami berdoa secara khusus buat hamba Tuhan Pendeta Muda Ricky Mual yang telah membagikan materi ini pada malam ini. Biarlah berkat damai sejahtera sorga akan terus menaungi kehidupan hamba Tuhan ini siang dan malam. Berkati juga Pardosi yang boleh menjadi salah satu narasumber juga yang mendukung di dalam diskusi ini. Biarlah berkat yang sama, berkat damai sejahtera sorga akan menaungi hamba Tuhan ini siang dan malam juga. Dan bahkan kami semua yang ada di dalam Zoom ini, bahkan yang sedang menonton melalui Facebook maupun YouTube, biarlah berkat damai sejahtera sorga juga menaungi kami masing-masing pribadi lepas pribadi siang dan malam. Bapa di sorga, sebelum kami akan berpisah malam ini Tuhan, ampuni kami Tuhan jika sementara kami belajar ada dosa di dalam pikiran kami yang kurang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ampuni kami, layakkan kami, sucikan kami agar kami boleh layak. Inilah doa pengharapan kami Tuhan, bersama-sama dengan kami pada malam ini. Dan biarlah minggu depan juga di waktu yang sama kami boleh menyediakan hati kami, dan Roh Tuhan akan menyempurnakan hati kami, sehingga kami juga boleh menerima berkat Tuhan di minggu depan nanti. Dan itu semua boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi orang lain. Inilah doa pengharapan kami Tuhan. Sekali lagi mohon ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Sebagai informasi untuk kita dan para sahabat konsep yang menyaksikan, minggu depan kita akan tetap melanjutkan
diskusi Alkitab kita ini dengan tema yang sama, pekabaran-pekabaran dari kitab Bilangan, dengan satu topik pembahasan, yaitu konsep ular tembaga yang ditinggikan dalam kitab Bilangan. Ya, jadi sahabat-sahabat konsep, jangan sampai kita ketinggalan akan pembahasan ini, karena ini juga akan menambah kita punya wawasan tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, untuk kita dapat mengerti lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan. Baik, demikianlah seluruh rangkaian program konsep yang sudah disajikan pada malam ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap sahabat-sahabat konsep yang sudah menyaksikan, baik dari Facebook dan juga nanti dari YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita, sampai bertemu di episode selanjutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.